wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarrid bi'azamatihi wa kibriyaihi wa hamdihi, al-mudabbiril umur bi'uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang sebagai bentuk kesyukuran kita, sebagai jalan bahwasanya kita adalah hamba yang senantiasa harus menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, kepada tabi'in, atba'u tabi'at, dan semoga sampai kepada kita selaku umat yang setia. Qala Rasulullah SAW, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainaha wa bainahu ila dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nari hatta yadkhulaha. Pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kita, saya akan kembali mengingatkan bahwa kita senantiasa dihimbau untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali orang yang berilmu belum beramal, orang yang jahil, orang yang meyakini yang batil, bahkan sampai kepada para anbiya dan para rasul pun tetap meminta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin keimanan kita, bisa menjamin kita masuk surga, atau bisa menjamin bahwasanya kita akan mati husnul khotimah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kita meminta hidayah kepadanya. Banyak sekali catatan takdir, banyak sekali sejarah yang dapat kita ambil pelajarannya, yang dapat kita ambil hikmahnya mengenai hidayah ini. Ada Bal'an bin Bawrah, seorang sahabat Nabi Musa yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang mana hidup bergelimang keimanan. Namun di akhir hayatnya ternyata murtad. Bahkan terkenal ketika Malik bin Dinar mentafsirkan surat Al-A'raf ayat 175. Kana mujabud da'wah fi syada'id. Bal'an bin Bawrah adalah orang yang terkenal bisa berdoa kepada Allah di waktu-waktu tersempit dan juga Allah kabulkan pada waktu itu. Bagaimana tidak, Bal'an bin Bawrah ini mengetahui satu asma Allah yang apabila disebutkan maka Allah akan mengabulkan doanya. Namun sungguh naas, di akhir hayat Bal'an bin Bawrah bukan dalam keadaan husnul khotimah, melainkan dalam keadaan su'ul khotimah. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajal Unfuwah. Ar-Rajal Unfuwah ini adalah sahabat Nabi yang dipuji oleh Abu Bakar, dipilih oleh Abu Bakar untuk berdakwah kepada Musailamah Al-Kadzab, untuk berdakwah. Namun ternyata akhir hayatnya dia malah murtad. Seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi, di akhir hayatnya murtad ketika dia naik di atas tempat dia adzan, kemudian dia melihat seorang perempuan cantik, turun dia, kemudian jadilah dia ingin mempersunting wanita tersebut. Tapi wanita tersebut adalah seorang Nasoro, kemudian mengatakan, tidak bisa kamu menikahi saya. Lantas dengan apa saya bisa menikahi kamu? Kemudian wanita itu menjawab, caranya adalah kamu masuk agama kami. Detik itu juga seorang muadzin tadi, si muadzin tadi mengatakan, saya siap untuk berpindah agama.
dan akhirnya keluar dan murtad dari agama Islam. Belum sempat menggauli orang yang membuat dia murtad, dia sudah meninggal. Lantas siapa yang menjamin iman kita? Tidak ada. Makanya Rasul mengatakan, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainaha wa bainahu ila dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari hatta yadkhulaha. Ada di antara kalian yang mengerjakan pekerjaan penduduk surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal sejengkal lagi. Lalu kemudian catatan takdir mendahului apa yang dia kerjakan, yang lalu dia mengerjakan amalan penduduk neraka sampai pada akhir hayatnya dia dicatat sebagai penduduk neraka. Namun ada juga seorang yang bergelimang dosa seumur hidupnya, namun di akhir hayatnya dia beriman kepada Allah. Usairim bin Abdul Ashhal, dia adalah sahabat yang dulunya hobi sekali menghina Nabi, mencaci Nabi, melempari Nabi dengan batu, bahkan meludahi Nabi. Namun di akhir hayatnya dia meninggal. Masuk Islamnya belum ada 24 jam, sehingga dia adalah salah satu dan satu-satunya penduduk surga yang belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin itu? Makanya sahabat semua, marilah kita berdoa dan senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah kita mendapatkan ilmu yang benar, setelah kita melakukan pekerjaan yang benar, kita diberikan keistiqomahan sehingga seumur hidup kita melakukan kebaikan tersebut, sehingga seumur hidup kita melakukan